Halo semuanya, balik lagi bersama gua. Akhirnya gua ada kesempatan untuk mereview gaming chair lagi. Barangnya udah ada di sebelah gua, yaitu Rexus RGC 103 RGB. Jadi sebenarnya Rexus Indonesia udah lumayan lama nawarin gua untuk memilih salah satu gaming chairnya mereka. Gue dibebasin terserah mau pilih model yang mana, mau warna apa, selama barangnya ready mereka bakalan langsung kirimin ke gue. Karena gue dikasih kebebasan seperti itu, maka dari itu gue harus milih-milih dong. Dan gue milihnya itu di official store-nya Rexus di salah satu marketplace. Gue lihat-lihat di situ dan ternyata Rexus punya lumayan banyak varian gaming chair. Ada RGC 101, 102, 103, 103 RGB Edition, RC2, terus DT1, dan yang lain-lainnya. Bukan cuman modelnya doang yang banyak, tapi ternyata varian warnanya juga banyak. Contohnya kayak di RGC 103 yang non-RGB, itu warnanya banyak. Ada hitam merah, hitam biru, hitam kuning, dan yang lain-lainnya. Nah, karena variannya ini banyak sekali, gue jadi butuh waktu untuk memilih, untuk memutuskan gue ngepick yang mana nih. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ngambil si RGC 103 RGB Edition ini. Nah, ketika kalian beli si RGC 103 RGB ini, kalian bakalan dapat box yang ukurannya gede banget. Di dalamnya ada semua perintilan dari gaming chair ini, termasuk udah dikasih toolsnya juga, yaitu kunci L dan di sisi ujungnya adalah Phillips screwdriver. Jadi jangan khawatir buat kalian yang memang nggak punya tools kayak gini. Untuk proses perakitannya seperti biasa, gue sendiri cuman butuh waktu sekitar 20-30 menit doang. Kayaknya gue emang ada bakat jadi tukang kursi nih. Tapi by the way emang ngerakitnya gampang kok, karena secara struktur nggak ada yang aneh-aneh dari si RGC 103 RGB ini. Apalagi udah ada buku sakti yang gampang dimengerti. Enaknya lagi si RGC 103 RGB ini armrestnya udah terpasang dari sananya. Jadi kita cuman perlu satuin part lainnya kayak roda ke kaki, hidrolik ke kaki, bracket kaki, dan senderannya doang. Oh ya, karena ini ada RGB-nya, jangan lupa untuk colokin kabel yang menghubungkan RGB dari senderan dan bangkunya. Untungnya panjang kabelnya ini pas, jadi gampang disembunyiin dan gak ganggu sama sekali ketika reclining. Dan setelah terpasang dengan sempurna, bentuknya akan menjadi seperti ini. Dari segi desain, gue suka sih, karena memang desainnya cakep kok. Ditambah lagi dia nggak ada bentukan yang terlalu ekstrim. Di bagian headrest ada logo Rexus berwarna silver karena memang ini varian yang warna silver. Ada satu lagi varian warna merah, bedanya cuma di bordirannya doang. Terus ada dua lubang yang bisa dipakai buat nempelin neck pillow yang udah dapat dari sononya. Ada tulisan Rexusnya juga. By the way, neck pillow-nya ini empuk loh. Terus ke bagian bawah, ke bagian lumbar atau bagian pinggang, kita bakalan dapat bantal juga cuy. Sama-sama ada tulisan Rexus dan ini bantalnya gede plus empuk. Jadi bener-bener support pinggang kita dengan baik. By the way, karena mounting bantal pinggangnya ini modelan pakai belt yang panjang, jadi sebenarnya bisa digeser ke atas atau ke bawah biar sesuai dengan posisi yang menurut kita pas. Terus untuk di bagian bangkunya ya nggak ada sesuatu yang aneh-aneh. Plain aja, cuman ada aksen jahitan hitam berbentuk outline-nya tanda panah gitu. Dan untuk armrestnya, si RGC 103 ini punya opsi yang banyak sekali. Atau sebutannya 4D armrest lah ya. Dia bisa naik turun, bisa geser kanan kiri, bisa geser maju mundur, dan juga bisa swivel ke dalam atau keluar. Jadi bakalan gampang banget nyari posisi paling PW. Terus dia juga punya pengaturan reclining pastinya. Gue nggak tahu angle maksimalnya ini berapa derajat. Yang jelas udah aman banget, bisa dipakai rebahan tanpa khawatir jatuh. Asal berat badannya sesuai dengan maksimum load yang direkomendasikan, yaitu di 150 kg. Sekarang kita ke bawah dulu. Mountingnya oke banget lah. Ada pengaturan high adjuster dari hidroliknya. Terus dia juga punya tension adjuster. Karena memang si RGC 103 RGB ini bisa ngayun. Terus untuk kakinya dia pakai bahan besi yang solid banget dan rodanya ini mantep banget gara-gara dia pakai lapisan semacam karet gitu. Jadi kursinya nggak gampang geser-geser kalau kita banyak gerak. Dan juga roda karet kayak gini berfungsi biar nggak berisik pas kursinya digeser sana sini. Oke, sekarang mari kita bahas kulit dan busanya. Kulitnya ini pakai warna hitam semua tapi ada dua tekstur. Ada tekstur kulit jeruk dan tekstur karbon. Untuk bagian yang bertekstur karbon ini memang tidak sehalus tekstur kulit jeruknya. Makanya di bagian depan ini tekstur karbon hanya sebagai aksen doang alias tidak mendominasi. Sedangkan pada bagian belakang full menggunakan tekstur karbon. Terus untuk busa-busanya sendiri empuk kok, kecuali di bagian side support yang memang ada rangka besi di bagian dalamnya dan nggak kita dudukin juga sih.
Overall gue suka sama setup kulit dan busanya, enak dipegang, enak dilihat, dan pastinya enak didudukin. Oke, sekarang masuk ke part yang menjadi salah satu selling point terbesar dari si Rexus RGC 103 RGB ini, yaitu RGB-nya. Mungkin kalian penasaran bagaimana caranya gaming chair ini bisa nyala-nyala? Apakah di bagian kolongnya ada akinya? Jawabannya tidak. Jadi di bagian belakangnya ini ada semacam kantong yang di dalamnya ada colokan USB Type A. Nah, si USB Type A-nya ini bisa dicolokin ke power bank atau ke adaptor HP dengan USB extender juga boleh, atau ke PC juga bisa. Pokoknya yang pakai USB Type A. Terus untuk kontrol RGB-nya ini pakai remote cuy. Remote-nya ini cukup sederhana tapi fungsional dan gampang dimengerti. Ada banyak sekali mode-mode yang bisa kita pilih di sini. Serius, ini banyak banget. Ada mode single color juga kalau kalian mau. Dan yang gue suka adalah transisinya ini halus cuy. Jadi nggak kelihatan patah-patah. Bukan cuma itu, kita juga bisa ngatur speed transisi dan intensitas brightness-nya juga. Jadi ini beneran RGB yang bisa dimacem-macemin. Seperti yang bisa kalian lihat, RGB-nya ini ada di bagian pinggir-pinggiran dari gaming chair ini. Dia dilapisin semacam kain bolong-bolong gitu, jadi bukan kulit ya. Dan kalau ditekan-tekan atau dipukul-pukul ini aman kok, karena RGB stripnya itu ada di bagian dalam yang kalau gua amatin sih dia dilindungin sesuatu gitu. Jadi kalau kalian pernah pegang-pegang side supportnya gaming chair non RGB, ya si RGC 103 RGB ini kurang lebih sama aja. Maksudnya aman ketika diapa-apain, nggak akan kena si RGB stripnya. Dan ada satu hal lagi yang mungkin jadi pertanyaan buat kalian. Ini kan ada lampu-lampuannya. Apakah panas kalau dinyalain terus-terusan? Jawabannya enggak. Gue udah tes nyalain RGB-nya selama sekitar 24 jam. Dan hasilnya pas gue pegang ya gitu-gitu aja, nggak ada gejala panas atau gimana-gimana. Oke, jadi segitu aja reviewnya. Dan untuk harganya si RGC 103 RGB Edition ini ada di Rp3.499.000. Linknya seperti biasa gue simpan di deskripsi di bawah. Dan kesimpulannya lihat dari barangnya ya oke semua sih. Desainnya gue suka, build quality-nya juga solid banget, posisi duduknya juga enak banget, dan kulitnya pun bagus banget. Tapi tunggu dulu, sebenarnya ada satu koreksi dari gue secara personal yang jatuhnya ini sepele juga sih, karena nggak ngaruh ke kenyamanan sama sekali. Tahu nggak apa? Yaitu masalah identitas. Kita bisa lihat sendiri di bagian depan ada 3 identitas Rexus sekaligus. Dan yang agak bikin gua kurang srek adalah di bagian lumbar pillow sini cuy. Kenapa? Karena ini jatuhnya looping, bentuknya kan sama, fontnya sama, tulisannya sama dengan yang ada di bagian neck pillow. Dan ini jaraknya terlalu dekat. Jadi gue sendiri prefer untuk di bagian lumbar pillow-nya ini dibikin polos aja, nggak usah ada tulisan apa-apa cuy. Jadi kayaknya bakalan lebih clean aja, gue ngebayangin kayak gitu sih. Untuk di bagian atas gue nggak komplain meskipun ini ada 2 identitas berdekatan, karena ini beda format, ini logo, ini tulisan, jadi it's okay, nggak masalah. Sepele kan ya, nggak ngaruh ke kenyamanan juga. Sama satu lagi yang ingin gue bahas yaitu mengenai RGB-nya. RGC 103 ini kan ada varian yang non-RGB, harganya sekitar 3 juta. Jadi bedanya anggap aja 500.000. Apakah worth it untuk nambah 500.000 demi dapat yang RGB? Jawabannya kalau memang anggarannya di 3,5 juta, worth it cuy. Karena yang RGB ini ya bisa diatur macam-macam warna, kita nggak terpaku oleh satu warna atau satu colorway doang. Terus mode-modenya juga banyak, kita pengen single color yang ada animasinya pun ada. Pokoknya asik banget lah, RGB-nya ini bener-bener pol. Ini RGB yang proper sih bisa gue bilang. Jadi segitu aja reviewnya, thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.